Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahma Zain, NIM 19020241. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang AI atau Artificial Intelligence. Ini mata kuliah kecerdasan buatan, teman-teman. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu juga, kecerdasan buatan. Art Innovation Agency. Nah, metode pencarian. Ini ada metode pencarian yang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, pencarian buta atau tanpa informasi, atau bisa disebut juga dengan blind on information search. Yang kedua yaitu pencarian heuristik atau dengan informasi, atau bisa disebut juga dengan information search. Setiap metode mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing di antara dua jenis metode pencarian tersebut. Blind atau information search. Nah, ini penjelasan yang metode yang pertama tadi. Tidak ada informasi awal yang digunakan dalam proses pencarian, yaitu 1. BFS, DFS, DLS, UCS, AIDS, BDS. Nah, itu teman-teman bisa dibaca ya. BFS itu Bright First Search, nah, dan lain-lain. Untuk mempersingkat video, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini penjelasan dari BFS tadi. Pencarian dilakukan pada semua simpul dalam setiap level secara berurutan dari kiri hingga ke kanan. Yang kedua, BFS. Jika pada satu level belum ditemukan solusi, maka pencarian dilanjutkan pada level berikutnya, dan seterusnya, sampai solusi terpenuhi. 2. Membutuhkan memori besar, sulit diimplementasikan pada dunia nyata. Nah, ini contoh dari BFS ya, teman-teman. Dia ke poin A, lalu untuk memenuhi poin A ini tadi, untuk mencari atau untuk memenuhi solusi. Untuk memenuhi solusi poin A, bisa ke bawah, dia ke poin B, terus jika harus diperluas ke poin C, dan setelah poin C dia akan meng-stack dan seterusnya sehingga mereka terpenuhi atau timbulnya solusi. Nah, ini DFS. Pencarian dilakukan pada suatu simpul dalam setiap level dari paling kiri. Jika pada level terdapat solusi belum ditemukan, maka pencarian dilanjutkan pada simpul sebelah kanan dan simpul yang kiri dapat dihapus dari memori. Demikian seterusnya sampai ditemukan solusi. Ini DFS. Kelebihan dari DFS, pemakaian memori lebih sedikit jika solusi dicari berada pada level paling kiri, maka DFS akan menemukan dengan cepat. Nah, ini contoh DFS. Ini di poin A, langsung dia menemukan solusi ke poin B, teman-teman, ke poin C, D, E ke H, I, ini B ke E, dan seterusnya, teman-teman. Lanjut ke slide berikutnya. Ini DLS, berusaha mengatasi kelemahan DFS yang mempunyai kelemahan tidak komplit. Dengan membatasi kedalaman maksimum dari suatu jalur solusi dengan syarat harus mengetahui berapa level maksimum dari suatu solusi. 2. Jika batasan kedalaman terkecil, DLS tidak dapat menemukan solusi yang ada. Lanjut ke UCS. Hampir sama dengan BFS, menggunakan urutan patch cost dari paling kecil sampai yang terbesar. UCS berusaha menemukan solusi dengan total patch cost yang terendah
Pet cost itu yang terendah ya, yang dihitung berdasarkan pet cost dari node asal sampai node tujuan. Nah, ini contoh UCS teman-teman. Contoh ya, sebuah masalah pencarian rute dari kota S menuju ke kota G. Nah, ini teman-teman. Contoh, jika kota S ke G berapa melewati kota. Jadi S ke B ini melewati 8 kota. B ke G hanya melewati 2 kota. Nah, jika kita melewati kota A ke G, jadi jumlah kotanya akan semakin banyak teman-teman. Jadi bisa kita hitung dari kota S ke kota A itu melewati 5 kota, dan dari kota A ke kota G itu melewati 7 kota. Jadi jumlah kota yang dilewatin jika kita melewati kota A ke tujuan ke kota G, maka melewati 12 kota. Nah, jika kita melewati kota C, bisa lihat dari sini kota S ke kota C itu melewati 12 kota, dan kota C ke G itu melewati 10 kota. Jadi jika kita melewati kota C, maka kita melewati 22 kota untuk menuju ke kota G. Nah, maka di sini yang paling singkat melewati kotanya itu kita melewati kota B ke G. Nah, jadi bisa dilihat di sini sebuah masalah pencarian rute dari kota S ke G. Dari kota S ke G pada masalah ini digunakan basis data berupa pet cost atau angka terendah antara suatu kota dengan kota lainnya, yaitu kota S ke B ke G, yaitu melewati dengan jumlah kota 10 kota. Lanjut. Nah, ini sama seperti tadi ya, pet cost yang sama seperti tadi. Angka pada setiap simpul menyatakan pet cost. Pada akhirnya UCS menemukan SBG ini SBG yang tadi ya teman-teman, sebagai rute dengan maksimum pet cost 10. Tuh di gambar yang tadi yang ini ya, 10. Yang dengan rute minimum. Lanjut ke slide berikutnya, ini EDS. EDS merupakan metode yang menggabungkan kelebihan BVS komplit dan optimal dan DVS dan DFS space complexity rendah atau membutuhkan sedikit memori. IDS melakukan pencarian secara iteratif menggunakan penelusuran DLS melalui dengan batasan level 0. Jika belum ditemukan solusi, maka dilanjutkan pada level 1 dan seterusnya sampai ditemukannya solusi. Nah, ini contoh dari IDS, teman-teman. Bisa dilihat di sini. Limit 1, A ke B ke C, dan hingga ditemukannya solusi ya. Bisa dibaca di sini. Kita lanjut aja karena untuk mempersingkat waktu. Metode pencarian heuristik. Nah, ini metode pencarian yang kedua tadi ya. Ada 2 metode pencarian. Pencarian buta tidak selalu dapat diterapkan dengan baik. Hal ini disebabkan waktu aksesnya yang cukup lama serta besarnya memori yang dibutuhkan. Kelemahan ini sebenarnya dapat diatasi jika ada informasi tambahan atau fungsi heuristik dari domain yang bersangkutan. Heuristik adalah sebuah teknik yang mengembangkan efisiensi dalam proses pencarian, namun dengan kemungkinan mengorbankan kelengkapan atau completeness. Untuk dapat menerapkan heuristik tersebut dengan baik dalam suatu domain tertentu, diperlukan suatu fungsi heuristik. Fungsi heuristik digunakan untuk menghitung podcast suatu node tertentu menuju ke node tujuan. Nah, ini contohnya fungsi heuristik yaitu kasus 8 puzzle. Ada 4 operator yang digunakan untuk menggerakkan dari suatu keadaan state ke keadaan yang baru. Nah, ini gambarnya teman-teman. Nah, bisa dilihat di sini ada angka 1, 2, 3, 7, 8, 4, 6, dan ada yang kosong, sini 1, dan ada
angka 5. Nah, ini keadaan awal, terus keadaan tujuannya seperti di sini. Misal kita lihat di sini di tengahnya kosong, teman-teman, dan huruf-hurufnya 8 di sini, 4 di sini, dan 7 di sini, 6 di sini. Pokoknya dia bergeser, 8 ini bergeser ke kiri. Nah, kita lanjut ya untuk melihat gambarnya. Nah, ini teman-teman. Nah, jadi bisa kita lihat di sini, jika tujuannya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini keadaan awal. Jika ubinnya kita geser ke kiri, maka tidak seperti awal ya, dan tidak seperti tujuan teman-teman. Nah ini. Dan jika ubinnya kita geser ke kanan, teman-teman, nah bisa dilihat ini tidak seperti tujuan juga. Nah, berarti yang benar adalah ubinnya kita geser ke atas, teman-teman. Nah, ini. Ubinnya kita geser ke atas ya. Untuk menjadi tabel seperti tujuan. Nah, teman-teman, sebenarnya bisa kita mengasal meletakkan nomor-nomor itu, tapi itulah kecerdasan buatan. Jadi itulah fungsi heuristik. Kita belajar di kecerdasan buatan. Jadi kita bisa asal, tapi semua itu bisa nggak ada aturannya gitu loh. Nggak ada aturannya. Nah, lanjut saja ya. Fungsi heuristik. Nah, ini tadi ya, teman-teman ya. Bisa dilihat di sini. Informasi diberikan dapat berupa jumlah ubin yang mengimplementasikan posisi yang benar. Jumlah ubin yang lebih tinggi adalah yang diharapkan. Sehingga langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah menggeser ubin kosong ke kiri. Nah, teman-teman, ini tadi gambar tujuannya ya. Nah, jadi ini gambar itunya. Ini gambar yang dari awalnya. Nah, jika ubinnya kita geser, maka yang bergesernya banyak sekali, 6 yang bergeser gitu loh. Jadi kita bisa asal meletakkannya, tapi yang bergesernya itu banyak sekali. Yang bergesernya banyak sekali. Nah, contoh kan, ini adalah 6 berubah ke kiri. 1, jadi jumlahnya 6. Jadi 6 yang bergeserkan, jadi jumlahnya 6, teman-teman. Nah, kalau yang ini ini 4 yang bergeser. Nah, kalau yang ini 5 yang bergeser. Nah, lanjut saja kita ya. Metode pencarian heuristik. Yang pertama ada pembangkitan dan pengujian, pendakian bukit, high climbing, hill climbing ya, pencarian terbaik. Nah, bisa dibaca di sini teman-teman, langsung saja. Metode GT ya, atau bisa disebut dengan GT, adalah metode yang paling sederhana dalam teknik pencarian heuristik. Dalam GT mempunyai 2 prosedur penting, yaitu yang pertama pembangkitan generate yang membangkitkan semua solusi yang mungkin. Yang kedua yaitu tes yang menguji solusi yang dibangkitkan tersebut. Dan yang ketiga yaitu algoritma GT menggunakan producer deep freeze search karena suatu solusi harus dibangkitkan secara lengkap sebelum dilakukan tes. Nah, ini tadi ya, generate and test. Jika pembangkitan atau pembuatan solusi-solusi yang dikemungkinkan dapat dilakukan secara sistematis, maka prosedur ini akan dapat segera menemukan solusinya bila ada. Yang kedua, namun jika ruang problema sangat besar, maka proses ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Metode generate and test ini kurang efisien untuk masalah yang besar atau kompleks. Nah, ini contohnya ya teman-teman ya.
Ini sama seperti yang tadi. Jadi kita itu melewati berapa kota, gitu teman-teman. Traveling slash my problem atau TSP. Seorang salesman ingin mengunjungi sejumlah N kota. N kota itu um, belum kita sebutkan ya. Maksudnya kota mana itu belum kita atur gitu ya. Jadi N itu adalah rumusnya. Akan dicari rute terpendek di mana setiap kota hanya boleh dikunjungi tepat satu kali. Nah, teman-teman. Jadi kita nggak bisa melewati kota ini dalam 2 kali. Jarak antara tiap-tiap kota sudah diketahui. Misalkan ada 4 kota dengan jarak tiap-tiap kota seperti terlihat pada gambar berikut. Kita lanjut ya. Nah ini teman-teman. Penyelesaian dengan menggunakan Gyrate and Test dilakukan dengan membangkitkan solusi-solusi yang kemungkinan menyusun kota-kota tersebut sesuai abjad, yaitu ABCD, DC, ACBD, dan seterusnya teman-teman. Nah ini misalkan kita mulai dari kota A, dipilih sebagai keadaan awal adalah instan ABCD dengan panjang lintasan 18. Kemudian kita lakukan backtracking untuk mendapatkan lintasan ABCD dengan panjang lintasan 19. Jadi paling kecil lintasannya 18 kan, jadi ABCD teman-teman. Lintasan ini dapat dibandingkan dengan lintasan ABCD. Ternyata ABDC lebih kecil ABCD sehingga lintasan terpilih adalah ABCD. Jika dilakukan lagi backtracking untuk mendapatkan lintasan ABCD sama dengan 16, ternyata ACBD lebih besar dari ABCD, maka lintasan terpilih sekarang ACBD. Lanjut saja teman-teman ya. Algoritma initial state, keadaan awal yang diberikan. Rute terpendek, buatlah atau bangkit sebuah solusi yang kemungkinan solusi bila berupa suatu keadaan atau state tertentu. Solusi juga bisa berupa sebuah jalur dari satu posisi asal ke posisi tujuan, seperti dalam kasus pencarian rute dari satu kota asal ke tujuan. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Itu saja teman-teman penjelasan dari saya. Kurang dan atas kesalahan kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.